Ya, saudara-saudara, eh, kemarin saya berkhotbah tentang penggunaan kata Allah di dalam Kristen yang diprotes oleh sebagian orang Islam dan juga beberapa aliran sesat di dalam kekristenan, khususnya Yahweisme, yang mengatakan bahwa Allah itu milik Islam dan tidak boleh dipakai oleh Kristen. Dan di dalam khotbah itu saya juga sempat menyinggung bahwa lafal kata Allah di dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu hampir 100% mirip, ya. Nah, video khotbah saya kemarin sebetulnya mau dipotong bagian itu yang membicarakan bahwa lafal atau pronunciation istilah Allah dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu hampir 100% mirip, ya, mau dipotong untuk diunggah ya tersendiri, tapi mengalami kendala di downloadnya. Ya, kami tidak tahu ya kenapa sulit mendownload videonya, sehingga saya memutuskan untuk membuat video singkat tersendiri untuk membahas tentang hal ini. Nah, saya mendapatkan satu artikel menarik di dalam riset saya, ya, artikel dari internet yang membahas tentang hal itu, saudara, dan saya coba akan membicarakan beberapa poin yang disampaikan oleh artikel ini, ya, dalam bahasa Inggris, ya, yang membuktikan bahwa lafal atau pengucapan kata Allah dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu hampir 100% sama. Ya. Dan kalau saudara perlu tahu bahwa bahasa Aram itu adalah juga bahasa Alkitab, khusus dalam Perjanjian Lama, cuma sedikit memang, karena Perjanjian Lama itu lebih banyak ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, bahasa sehari-hari yang dipakai itu adalah bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu hanya dipergunakan dalam urusan agama, ya, di sinagog, sedangkan bahasa sehari-hari, bahasa di pasar, di jalan, ya, untuk percakapan sehari-hari itu biasanya bahasa Aram. Dan kalau bahasa Yunani itu adalah bahasa pergaulan internasional, ya, seperti itu. Dan juga bahasa pendidikan, ya, sebagaimana seperti sekarang ini bahasa Inggris. Kalau zaman Tuhan Yesus bahasa Inggris seperti sekarang ini, itulah sama dengan bahasa Yunani, bahasa internasionalnya. Nah, saya akan membacakan beberapa poin daripada artikel ini dan saya akan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, ya. Poin pertama yang dikatakan di sini, mungkin saya perlu memberitahu judul daripada artikel ini, ya. Ya, judulnya begini: God in Arabic and Aramaic sound the same, ya. God, ya, Allah di dalam bahasa Arab dan bahasa Aram itu bunyinya sama, ya, sound the same, ya. Nah, poin yang pertama begini. Allah, ya, Allah is the way the word HHLA spelled from right to left as it is Aramaic is pronounced. Maksudnya gini, kata Allah itu, ya, itulah cara pengucapan daripada kata-kata HHLA. Nah, kalau bahasa Aram itu dibaca dari kanan ke kiri, maka ALHH, begitu, ya. Nah, pengucapannya itu adalah Allah, ya, Allah, begitu, ya. Itulah cara pengucapannya, ya. Itu istilah untuk Allah dalam bahasa Aram, ya. Poin yang kedua, the words Allah, HHLA, read from right to left, ya, and Allah all have the H letter and pronunciation in them. Maksudnya apa ini, saudara? Kata-kata Allah, ya, di dalam bahasa Aram tadi, ya, yaitu HHLA. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, ALHH, ya. Dan kata Allah, ya,
kata Allah itu dalam bahasa Arab maksudnya ya. All have the H. Semuanya memiliki kata H. Ya. Memiliki huruf H maksudnya ya, bukan kata ya. Memiliki huruf H dan pronunciation di dalamnya ya. Jadi mempunyai huruf H dan juga pelafalan di dalamnya ya. Lanjut poin ketiga. Allah in Arabic is pronounced as Allah or Allah depending on the sentence that it is used in. Maksudnya begini, kata Allah dalam bahasa Arab itu dilafalkan sebagai Allah atau Allah bergantung kepada kalimat di mana kata Allah itu ditempatkan. Ya, Allah atau Allah. Mungkin Allah, mungkin misalnya dalam kata Allahu Akbar ya. Ada juga istilah Allah, bukan istilah, pelafalan maksudnya ya. Allah dan Allah ya. Ya, depending on the sentence that it is used in ya, bergantung kepada kalimat mana ditaruh istilah Allah itu ya. Saya lanjut ya. In Arabic, the sounds of the word Allah could be thicker, Allah, or thinner, Allah, depending on the sentence. Di dalam bahasa Arab, bunyi daripada kata Allah itu bisa lebih tebal, Allah, atau lebih tipis, Allah, bergantung kepada kalimatnya. Ya, itu diulang lagi ya saudara biar lebih jelas. Nah, poin yang berikut sekarang. The Aramaic word HHLA, read from right to left, which is transliterated as Allah, which means God, is pronounced as Allah, as so above. Jadi maksudnya ini, kata Aram, kata bahasa Aram, ya, HHLA, HHLA ya. Kalau dibaca dari sesuai bahasa Aramnya itu dari kanan ke kiri ya. Which is transliterated as Allah ya. Yang ditransliterasikan sebagai Allah yang artinya God atau Allah itu is pronounced as Allah ya. Allah as so above ya. Dilafalkan sebagai Allah sebagai dinyatakan di atas ya, di atas tadi ya. Nah, saya membaca sekarang poin berikutnya. Allah in Arabic is pronounced as Allah or Allah depending on the sentence that it is used in. In Arabic, the sound of the word Allah could be thicker, Allah, or thinner, Allah, depending on the sentence. Ya, ini diulang lagi poin yang tadi juga ya. Maksudnya ini kata Allah dalam bahasa Arab itu dilafalkan sebagai Allah atau Allah itu bergantung kepada kalimat mana istilah Allah itu ditaruh ya. Itu maksudnya ya. Nah, poin ketujuh ini yang kita perhatikan baik-baik sekarang. The Hebrew word ya, Elohim is the plural of Eloah, which is derived from the Aramaic word Allah or Allah, the same as the Arabic word Allah or Allah in pronunciation. Apa maksudnya ini? Saya terjemahkan ya. Kata Ibrani Elohim yang merupakan istilah plural dari Eloah yang berasal dari kata Aramaik atau kata bahasa Aram Allah atau Allah, the same as the Arabic word ya, sama dengan kata Arab Allah atau Allah di dalam
pelafalannya. Berarti kata Allah dalam bahasa Aram itu Allah atau Allah. Allah atau Allah. Sedangkan dalam bahasa Arab apa? Allah atau Allah. Mirip sekali, saudara. Sangat-sangat mirip. Maka hampir 100% itu mirip. Allah, Allah. Itu Aram. Allah, Allah. Itu Arab. Jadi saudara, dengan demikian, saudara-saudara Islam ini yang melarang orang Kristen menggunakan istilah Allah ya dalam Alkitab itu tidak beralasan. Karena dalam bahasa Aram yang merupakan juga bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama itu menggunakan istilah Allah atau Allah ya. Yang sama, yang hampir sama persis dengan istilah Arab Allah dan Allah. Ya. Itu bahasa asli Alkitab, itu bahasa Aram, ya. Dan dalam khotbah tadi malam juga saya sudah menjelaskan hal yang lebih penting lagi, bahwa iman Kristen itu mementingkan prinsip terjemahan dan kontekstualisasi. Maka nama-nama Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia ini sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya, maka misalnya di daerah saya sendiri ya, istilah Tuhan itu diterjemahkan sebagai Miri. Itu Tuhan, Miri. Ya, jadi kalau Tuhan Allah, Miri Allah. Miri Allah. Ya. Kalau Tuhan Yesus, Miri Yehu. Jadi Tuhan diterjemahkan sebagai Miri. Ya, jadi ini memang prinsip Kristen, translation and contextualization. Karena keyakinan Kristen adalah Allah yang mempunyai firman dalam bahasa ilahi, terlebih dahulu menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa manusia, yaitu bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani. Dan oleh karenanya, kita juga mempunyai kewajiban untuk menerjemahkan bahasa asli Alkitab, Ibrani, Aram, Yunani, ke dalam bahasa-bahasa lain. Karena tujuan firman Allah diberikan adalah apa? Supaya semua orang, segala suku, segala bangsa dan bahasanya masing-masing dapat mendengar dan memahami firman Allah sesuai konteksnya, bahasanya, sukunya masing-masing. Saya berbicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.